Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah berikut ini kita akan coba membahas contoh soal untuk kasus merger dan akuisisi. Intinya kita melihat apakah rencana merger ini atau akuisisi ini layak diambil atau tidak. Tentunya seperti dengan contoh soal sebelumnya, kita akan memperhitungkan NPV-nya, net present value-nya dari rencana investasi ini, rencana merger ini. Kita lihat misalnya di sini ada perusahaan yang bernama Plan-Ins. Nah, kita berikan untuk memudahkan kita simpelkan aja ini adalah perusahaan A. Oke, nah ini ada perusahaan A yang akan mengakuisisi perusahaan B yang bernama Palmer. Nah, di mana Direktur Keuangan Plan itu mengumpulkan informasi-informasi berikut. Yang pertama, ini adalah laporan informasi keuangan perusahaan A, Plan, dan ini adalah informasi keuangan perusahaan B, Palmer, di mana Plan di sini akan berencana mengakuisisi perusahaan bernama Palmer. Nah, kita dapatkan nilai masing-masing itu adalah price earning ratio per, kemudian kita bisa dapat juga informasi berikut itu adalah share outstanding, jumlah saham beredar, dan kemudian earning, laba bersih, dan yang terakhir adalah dividen. Nah, dari sini kita bisa menghitung, di sini kita melihat informasi berikutnya. Plan mengetahui bahwa analis sekuritas memperkirakan laba dan dividen perusahaan Palmer akan tumbuh secara konstan setiap 4%. Ini sebelum diakuisisi diperkirakan bahwa laba dan dividen itu akan tumbuh sebesar 4%. Manajemen Plan percaya bahwa akuisisi akan memberikan skala ekonomis kepada perusahaan dengan pertumbuhan sebesar 6% setiap tahun. Nah, sedangkan bagi Plan sendiri, mereka meyakini bahwa dengan mengakuisisi Palmer, itu nanti akan meningkatkan, memberikan skala ekonomis, dan memberikan pertumbuhan bagi perusahaan, terutama laba atau dividen, sebesar 6% setiap tahun. Jadi lebih dari 4% untuk ketika mereka bergabung akan bisa mendapatkan lebih dari pertumbuhannya diperkirakan sebesar 6% per tahun. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai perusahaan Palmer? Pertama, yang kedua, berapa keuntungan yang didapatkan oleh Plan dari akuisisi tersebut? Nah, kita coba bahas yang pertama dulu. Berapa nilai perusahaan Palmer? Nah, pertama, kita hitung dulu tentunya kita hitung nilai perusahaan Palmer. Nilai Palmer atau perusahaan tadi yang kita beri kode itu adalah B tadi. Oke, apa yang perlu kita hitung? Kita hitung dulu adalah harga saham dari perusahaan Palmer. Karena nanti nilai perusahaan Palmer tentunya adalah harga dikali dengan jumlah saham beredar. Nah, kita lihat dulu harganya perusahaan Palmer itu adalah dengan pertumbuhan 6% tadi, dengan asumsi karena kita sebagai dari mata Plan, kita memperkirakan bahwa perusahaan bisa laba perusahaan atau earning itu bisa tumbuh sebesar 6%. Nah, sekarang kita coba lihat nilai perusahaan Palmer. Tentunya kita pertama hitung dulu berapa harga saham dari perusahaan Palmer ini, B ini. Nah, harga tentunya dari informasi yang kita dapatkan ini, kita bisa dapatkan pertama dari price earning ratio per dikali dengan EPS. Nah, kita EPS. Per kita sudah punya 10, EPS yang akan kita cari. Berapa EPS? Tentunya adalah laba, earning di sini, laba dibagi dengan jumlah saham beredar, share of outstanding. Nah, laba kita itu adalah Palmer itu adalah 960.000 dibagi dengan jumlah saham beredar 750.000. Hingga kita dapatkan angkanya itu adalah 1,7
Nah, hingga kita bisa menghitung Per-nya itu adalah 10 dikali dengan 1,28. Kita dapatkan adalah sebesar 12,8 $12,8. Nah, selanjutnya kita coba menghitung berapa harga ya dengan ekspektasi tadi pertumbuhan 6%. Nah, tentunya kalau kita mau mencari harga tersebut, kita akan menggunakan karena di sini ada pertumbuhan, kita menggunakan metode dividend growth model atau cash growth model. Nah, di sini kita menggunakan dividend growth model. Tentunya rumusnya di sini adalah, saya ingat rumus dari dividen itu adalah D1 dibagi dengan R kurang G. Nah, sekarang kita temukan dulu berapa R-nya. Nah, kita gunakan dulu pertama adalah G dengan 4%. Kalau G 4%, tentunya kita bisa masuk dulu di sini, kita cari PB itu sama dengan D1 dibagi dengan R kurang G. Sekarang kita cari R-nya. Nah, R-nya atau required return atau discount rate-nya yang bisa kita gunakan di sini adalah kita bisa mencari R sama dengan D1 dibagi dengan PB ditambah dengan G. Nah, D1 kita sudah punya, kita bisa cari D0. Nah, D1 ini kan sama dengan D0 dikali dengan 1 tambah G dibagi dengan 3 tambah dengan G. Oke. Nah, kemudian kita udah punya G 4%. Sekarang kita cari D0 dulu. Berapa D0? Nah, D0 itu adalah dividen saat ini kita perusahaan bagikan dividen $470.000. $470.000 dibagi dengan jumlah saham beredar. Jadi yang kita cari itu adalah dividen per share. Nilai dividen per lembar saham. Nah, 470 $70.000 dibagi dengan 750.000 lembar. Sehingga kita dapatkan angkanya itu adalah 0,63. Nah, sekarang kita gunakan rumusnya ini. R itu sama dengan D0 kali dengan 1 tambah G dibagi dengan PB dikali ditambah dengan G. Nah, D0 tadi adalah 0,68 dikali dengan 1 tambah 0,04 dibagi dengan kita dapatkan tadi harganya itu adalah 12,8. 12,8 ditambah dengan 0,04. Sehingga kita dapatkanlah angkanya di sini adalah 0,909 atau 9,09%. Nah, kemudian kita dapatkan R. Nah, kita baru bisa menghitung harga dengan pertumbuhan tadi adalah sebesar, kita asumsikan R-nya tetap. Nah, G-nya itu adalah 6%. Sehingga kita bisa menghitung nilai dari harga dari idealnya sudah termasuk sinergi yang akan kemungkinan kita dapatkan dengan pertumbuhan dari 6% tadi. Nah, sehingga kita dapatkan rumus tadi itu adalah D1 atau D1 kita ganti dengan D0 dikali dengan 1 tambah G dibagi dengan R kurang G. Nah, kita D0
tadi kita dapatkan D0 adalah 0,63 dolar. Oke. 0,63 dolar. Jadi kali dengan 1 tambah 0,06 dibagi dengan 0,09 dikurang dengan 0,06. Oke, sehingga kita dapatkan angkanya itu adalah sebesar 21,49. Nah, ini artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan tadi, harganya itu adalah sebesar 12,18, dan ini kita dapatkan 21,49. Jadi kita bisa hitung sinerginya per lembar saham. Sinergi kita itu berapa? Sinergi dari perusahaan plan ini kalau kita dapat hitung, itu adalah dengan kita mengakuisisi misalnya itu adalah PB Star dikurang dengan PB. Itu adalah 21,49 dikurang dengan 12,8. Itu yang kita dapatkan. Oke, 21,9 dikurang dengan 12,8. Nah, itu adalah 8,69 per lembar saham. Inilah sinergi yang kita dapatkan. Nah, kalau kita lakukan akuisisi dari perusahaan tersebut, tapi kita lihat dulu nanti biayanya berapa. Nah, kita tidak hanya melihat dari sinergi, tapi kita juga lihat dari biayanya. Nah, kita lihat dari nilai total dari perusahaan B. Berapa nih total dari perusahaan B? Itu adalah PB Stars kita kali dengan share outstanding. Nah, itu adalah 21,49 dikali dengan jumlah saham beredar 750.000 lembar. Nah, kita dapatkan nilainya itu adalah 16.114.285,71. Nah, inilah kita dapatkan pertanyaan itu. Oke, jadi nilai dari perusahaan plan ini setelah kita pertimbangkan sinerginya itu adalah sebesar 16.114.285,71 dolar. Sekarang kita masuk pertanyaan kedua, berapa keuntungan yang akan didapatkan plan dari akuisisi tersebut? Kalau perusahaan plan mengakuisisi perusahaan tersebut, oke, pertanyaan yang kedua, berapa keuntungan didapatkan oleh plan dari akuisisi terhadap Palmer tersebut? Nah, tentunya kita bisa lihat gain yang bisa didapatkan tentunya adalah PB Stars dikurang dengan PB. Nah, berapa besar kita dapatkan tadi adalah 16.114, 285,71 dikurang dengan, nah kita lihat berapa nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan kita lihat di sini adalah 12,8 dikali dengan nilai saat ini ya, 12,8 dikali dengan jumlah saham beredar. Jadi 12,8 dolar kali dengan 750.000 lembar. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya bersih itu adalah sebesar 6.514.285,71. Nah, kalau perusahaan mengakuisisi perusahaan B tadi, perusahaan Palmer tadi, nah tentunya MPV-nya akan sebesar ini, karena biaya yang dikeluarkan itu adalah sebesar yang
12,8 dikali dengan 7. 12,8 kita kalikan dengan 7.750.000 itu adalah 9.600.000. Jadi di sini kan adalah 9.600.000. Nah, kalau kita membeli akuisisi dengan nilai ini, tentunya NPV-nya juga akan kita dapatkan sebesar 6.511.000. Tapi tentunya kita akan pastinya perusahaan akan menawarkan di harga di atas itu. Mencapai sebuah kesepakatan merger. Nah, kita udah dapatkan, kita masuk pertanyaan yang ketiga. Jika Plan menawarkan $20 untuk setiap saham Palmer, berapakah NPV dari akuisisi tersebut? Nah, kita hitung berapa NPV dari akuisisi tersebut jika perusahaan menawarkan sebesar $20. Nah, kita lihat ini B, nah kita ke C. Oke, kita menawarkan di harga $20. Nah, kalau kita menawarkan di harga $20, maka kita bisa menghitung NPV itu adalah sama dengan ya, nilai dari perusahaan B dikurangi dengan investasi kita. Dikurangi tadi dengan investasi kita. Nah, itu adalah sebesar kita dapatkan 16.114.285,71. Nah, dikurang dengan $20, saya taruh di bawah supaya tidak terpisah ya, dikali dengan 750.000. Artinya kita di sini membeli dengan harga dengan nilai total nilai adalah 15 juta dolar. Nah, sehingga kita dapatkan NPV-nya itu adalah 1.114.285,71 dolar. Kita dapatkanlah di sini adalah positif NPV. Jadi kalau kita lihat dari perhitungan ini, kita bisa katakan bahwa pembelian dengan harga $20 bisa dikatakan layak, accept. Jadi kita bisa accept di sini kalau dengan beli dengan harga $20. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ke D. Berapa seharusnya dibayarkan oleh Plan untuk setiap lembar saham Palmer? Oke, pertanyaan di sini adalah berapa seharusnya dibayarkan untuk setiap saham Palmer? Oke, pertanyaan D bisa kita jawab, kita menemukan berapa maksimum price-nya sebenarnya. Jadi, selagi harganya tidak di atas maksimum price, maka kita layak untuk diterima rencana merger tadi. Nah, kalau kita lihat di atas, tentunya kita menentukan adalah kita mencari harga maksimum itu adalah pada NPV 0 gitu. Nah, kalau kita lihat berapa maksimum bid yang bisa kita lakukan, itu bisa juga dengan menggunakan rumus ini. Maksimum price-nya itu adalah dengan melihat menggunakan ini. Jadi NPV sama dengan 0. Nah, itu adalah 0 sama dengan 114 285,71. Nah, dikurang dengan price-nya yang akan price max maksimum dikali dengan 750.000. Oke, sehingga kita bisa dapatkan Pmax ini itu adalah 16.114.285,71 dibagi dengan 750.000. Nah, kita dapatkan nilainya adalah $21,49. Jadi harga maksimum bid price yang bisa diajukan oleh perusahaan itu adalah $21,49. Kalau sudah
di atas itu artinya apa? MPV-nya akan negatif. Nah, rencananya tidak akan layak. Oke, jadi kalau ada rencana peningkatan harga tadi adalah $20, ya kita bisanya meningkat adalah 21,49 maksimumnya. Kalau 22 kita udah perusahaan yang menawarkan itu sudah mengalami mendapatkan NPV negatif. Oke, berikutnya kita lanjut. Berikutnya pertanyaan yang E. Jika plan atau perusahaan A itu menawarkan 225.000 sahamnya untuk akuisisi Palmer. Jadi ini adalah buy stock. Jadi kita untuk saham yang baru kita tawarkan sebanyak 225.000 saham. Nah, berapa MPV dari akuisisi tersebut? Nah, di sini tentunya kita perlu menghitung berapa nilai total dari perusahaan. Nah, kita nanti nilai totalnya kita perlu cari dulu value AB, Land dan Palmer. Oke, rumusnya value AB itu adalah VA ditambah dengan PB stars. Kita udah punya nilai ini. Sekarang kita cari dulu value A. Nah, berapa value A? Nah, kita bisa hitung. Yang pertama itu adalah berapa harga saham dari A. PA tentunya adalah per A kali dengan EPS A. Per A itu adalah kita dapatkan 14,5 ditambah dengan dikali dengan EPS. Nah, EPS ini yang kita cari. EPS A itu adalah earning per share, laba bersih dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, laba bersihnya adalah 4.200.000 dibagi dengan 1,5 juta. 4,2 juta dibagi dengan 1.500.000. Oke, kita dapatkan angkanya adalah sebesar 2,8. Jika kita kali 2,8 sehingga dapatkan harga dari saham A itu adalah 40,6 dolar per lembar saham. Sekarang kita cari value A itu adalah 40,6 dikali dengan kita punya sahamnya tadi adalah ini 1.500.000. Kita dapatkan itu adalah 60.900.000. Oke. Nah, sekarang berapa value AB? Tentunya adalah 60.900 ditambah dengan 16.114.285,71. Nah, kita dapatkan $77.014 $285,71. Inilah nilai dari perusahaan yang baru yang sudah bergabung antara Palmer dan Plan. Nah, sekarang kita bagi berapa sih kita nilainya dalam dolar. Jadi nilainya dalam dolar untuk akuisisi di mana kita memberikan, kalau contoh sebelumnya kita memberikan dalam persentase, sekarang kita memberikan dalam jumlah yang sudah diketahui. Jumlahnya di sini adalah sebesar
225 saham baru kepada pemegang saham Palmer. Nah, sekarang kita berhitung berapa nilai akuisisinya. Jadi nilai akuisisinya tentunya adalah nilai akuisisinya nanti kita kalikan aja nanti dengan harga saham yang baru. Nah, kita coba. Tentunya dengan berapa harga saham PAB. Nah, itu adalah value AB, perusahaan yang baru, dibagi dengan jumlah saham. Share outstanding AB. Nah, value AB itu tadi adalah 77. 77 014 285,71. Nah, kita bagi dengan saham sebelumnya sudah ada sebesar 1.500.000, ditambah dengan saham baru yang diberikan kepada pemegang saham Palmer sebesar 225.000. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya adalah harga saham perusahaan yang baru, kombinasi antara Palmer dan Plan itu adalah sebesar $44,65. Nah, sehingga kita bisa itu berapa sih nilai akuisisi sebenarnya. Jadi nilai akuisisi sudah bisa dibaca ya, atau investasi kita, itu tentunya adalah sebesar 44,65 dikali dengan 225.000. Oke, 10 juta 046.250. Oke, kita dapatkan ini. Sehingga kita bisa berhitung NPV-nya dengan penawaran saham tadi, dengan akuisisi buy stock tadi. NPV tentunya adalah PB Stars dikurang dengan I tadi. Nah, sehingga kita dapatkan 16 yang nilai tadi. 16 114 285,71 dikurang dengan 10 046.250. Nah, kita dapatkanlah angkanya ya, itu adalah sekitar 16, oke, 16 14 285,71 kita kurangi dengan 10 046.250. Kita dapatkan 6.068 068 9 035,10. Ini yang kita dapatkan angkanya di adalah 16 114,285,71 dikurang dengan apa yang kita dapatkan tadi, nilai dari investasi kita adalah 10.046.250.
Oke, jadi kita lihat di sini MPV-nya adalah positif MPV. Artinya apa? Layak diambil dengan metode pemberian saham sebesar 225.000 lembar kepada pemegang saham Palmer. Oke, kita berikutnya masuk kepada pertanyaan berikutnya. Apakah akuisisi tersebut perlu dilakukan? Jika iya, alternatif mana yang terbaik? Nah, jawaban ini mudah sekali. Kita lihat ini tadi ada yang F. Nah, jawabannya itu adalah iya. Kenapa? Kita menghasilkan dua MPV-nya. Yang pertama itu adalah MPV-nya by stock. Itu kita menghasilkan MPV positif. Dan by cash tadi juga adalah MPV-nya adalah positif. By cash adalah MPV positif. Nah, yang sekarang pertanyaannya mana yang alternatif terbaik? Tentunya adalah ya MPV tertinggi. Nah, kita lihat MPV by cash itu adalah 1,114 juta 285,71. Dan by stock itu adalah 6.068.035,10. Nah, kita dapatkan NPV by cash itu lebih rendah dibandingkan dengan NPV by stock. Sehingga apa yang kita pilih adalah akuisisi dengan menggunakan alternatif pemberian saham kepada pemegang saham Palmer. Nah, jadi akuisisi saham. Jadi itu yang layak diterima karena MPV-nya lebih besar, 6,06 juta dibandingkan tadi dengan by cash 1,1 juta. Nah, pertanyaan terakhir, ini adalah silakan dicoba ya, silakan dicoba sebagai latihan buat Anda di rumah. Bagaimana konsultan plan menyatakan bahwa kalau tingkat pertumbuhan 6% itu terlalu optimis. Dia katakan bahwa 6% yang kita rencanakan tadi adalah terlalu optimis. Realistisnya itu mungkin hanya 5%. Bagaimana perubahannya terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas itu kita harus mulai lagi di awal. Kita harus melakukan perubahan tadi kita mungkin perubahannya itu mulai dari sini. Dari G di sini kita ganti dengan G di sini kita ganti dengan 0,05. Ini tadi 0,5 tentunya angka yang lainnya berubah. Baik, itu aja buat contoh latihan ya, perhitungan kelayakan suatu rencana merger dan akuisisi. Kalau yang contoh yang pertama dari video sebelumnya, kita menggunakan ya cash flow-nya itu adalah fixed cash flow. Kalau sekarang itu adalah ada yang digunakan dalam cash flow-nya itu adalah incremental cash flow itu ada pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya itu adalah tetap, jadi kita menggunakan model growth model atau dividend growth model atau juga bisa katakan earning growth model. Mana kita harus paham dulu bahwa dividend growth model itu adalah di ini. Kalau yang konstan kan kita cuma P sama dengan D 0 dibagi dengan dibagi dengan R. Oke. Nah, kalau yang ada G itu adalah kita pakai rumus yang ini. Nah, ini adalah perpetuity. Jadi menghitung nilai sekarang dari aliran kas yang tumbuh yang tumbuh secara konstan dengan presentasi konstan. Nah, pada waktu yang tak terhingga atau perpetuitas. Nah, sehingga kita bisa menghitung nilai saham itu adalah dengan menggunakan rumus yang. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.